Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filsya Hoirina Filzah. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 Manajemen Gelombang 3 PPN 38 Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan laporan seminar akhir Manajemen Keperawatan di Ruang Malaika, yaitu ruang isolasi anak dengan COVID-19 Rumah Sakit Sukasehat. Berikut nama-nama anggota kelompoknya. Ya, latar belakang rumah sakit. Rumah Sakit Sukasehat ini merupakan rumah sakit rujukan nasional yang berada di Provinsi Jawa Barat serta tersertifikasi paripurna. Nah, khusus dengan ruang isolasi anak Malaika, yaitu ruang khusus anak yang terdapat di Rumah Sakit Sukasehat untuk merawat pasien dengan kondisi positif COVID-19. Kajian situasinya adalah bagaimana meningkatkan pelayanan di ruang isolasi anak Malaika dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Berikut merupakan kajian situasi melalui observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh kelompok 5 pada stase keperawatan manajemen tanggal 8 April sampai 21 April, di mana visi misi Rumah Sakit Sukasehat adalah menjadi rumah sakit pilihan yang unggul dalam pelayanan kesehatan komprehensif yang aman dan efektif untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Selain itu, visinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meminimalisasi kejadian infeksi. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang baik dan bermutu, serta berorientasi pada keamanan dan keselamatan pasien, dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang berkualitas. Untuk yang selanjutnya adalah visi misi ruangan isolasi anak Malaika. Yang pertama, visinya adalah menjadi ruangan isolasi khusus anak dengan COVID-19 yang berstandar internasional. Sedangkan misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meminimalisir kejadian infeksi dengan konsep family-centered care dan tetap memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan bermutu, serta berorientasi pada keamanan dan keselamatan pasien dan meminimalisasi hospitalisasi pada anak. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang profesional serta sarana dan prasarana yang berkualitas. Untuk karakteristik unit, yang pertama adalah fokus telaah, di mana ini merupakan pasien anak berdasarkan kelompok umur yang didiagnosis secara klinis dan juga radiologis pasien COVID-19. Kemudian lingkup garapannya adalah kebutuhan dasar manusia yang berdasarkan pada family-centered care dan juga hospitalisasi pada anak, dan basis intervensinya adalah bidang pelayanan dan juga bidang pendidikan. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana denah ruangan di Rumah Sakit Sukasehat, terutama ruang Malaika, yaitu terletak di lantai 1, bersebelahan dengan ruang infeksi khusus dan berseberangan dengan ruang depo farmasi yang berjarak kurang lebih 200 meter daripada UGD. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana denah ruangan isolasi Malaika yang terdiri dari area hijau dan juga area kuning serta area merah. Area hijau terdiri dari ruang kepala ruangan, nurse station, ruang perawat dan juga tenaga kesehatan, ruang kamar mandi, ruang ganti baju, ruang musola, dan juga ruang administrasi, dan ada ruang dapur. Nah, untuk yang area kuning ada spool hog, dispensing, ruang alat dan juga gudang, dan di dalamnya juga terdapat 30 kamar untuk pasien anak dengan COVID-19. Jika kita melihat lagi bagaimana denah kamar daripada ruang Malaika, di sini kita melihat di ruangan tersebut terdapat 1 bed pasien, meja pasien, kursi pasien, lemari, AC, toilet, HEPA filter, wastafel, dispenser, dan juga pojok bermain bagi setiap anak dalam 1 kamar. Ya, berikut adalah analisis unit layanan dan juga manajemen asuhan di ruang Malaika. Dan berikut juga merupakan karakteristik pasien berdasarkan penyakit COVID-19 dan juga tingkat ketergantungannya. Selain itu, kami juga mengkaji terkait dengan kekuatan kerja atau sumber daya yang termasuk ke dalam manajemen unit, juga lingkungan kerjanya. Di sini ada man,
money, method, material, dan juga marketing. Sedangkan lingkungan kerja juga kami mengkaji terkait dengan lingkungan fisik dan juga lingkungan non-fisik. Untuk yang selanjutnya, kami mengkaji terkait dengan indikator mutu ruangan. Yang pertama adalah BOR atau Bed Occupancy Ratio, di mana presentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu. Di sini kita melihat bagaimana ruang Malaika, yaitu hasilnya adalah 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah AFLOS atau Average Length of Stay, di mana adalah rata-rata lama rawat pasien pada periode tertentu. Di sini di ruang rawat Malaika adalah sekitar 10,1 hari. Yang selanjutnya adalah TOI atau Turnover Interval, yaitu rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Ini adalah sekitar 1 hari. Kemudian untuk BTO atau Bed Turnover, yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, beberapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu, yang hasilnya adalah sekitar 33,6 kali dalam satu tahun. Yang selanjutnya adalah NDR atau Net Death Rate, yaitu angka kematian bersih menunjukkan proporsi seluruh pasien rawat inap yang meninggal setelah mendapatkan perawatan lebih dari atau sama dengan 48 jam dalam periode waktu tertentu, termasuk bayi baru lahir yang kemudian meninggal. Ini adalah 313 kematian per 1000 pasien keluar. Yang selanjutnya adalah tenaga perawat, di mana di sini yaitu jumlah kerja perawat yang dibutuhkan klien per harinya, di mana hasilnya adalah tenaga yang dibutuhkan 32 orang. Untuk yang selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kajian pencegahan infeksi di ruangan Malaika. Yang pertama adalah pengkajian kebijakan dan tindakan pencegahan ruang isolasi, di mana sangat baik, yaitu 100%. Kemudian pengkajian persediaan ruang isolasi sangat baik juga, 100%. Kemudian pengelolaan pasien infeksi airborne atau respiratory hygiene, 100%. Lalu hand hygiene, equipment and supplies atau peralatan dan perlengkapan kebersihan tangan, sekitar 77%, juga termasuk ke dalam sangat baik. Kemudian hand hygiene practice termasuk ke dalam sangat baik, yaitu 87%. Kemudian informasi umum kesehatan pegawai 80%, sangat baik. Health employee exposures atau tenaga kesehatan yang terpapar adalah sekitar 87%, yaitu sangat baik. Pengelolaan benda tajam baik di kisaran 67%. Lalu praktik injeksi yaitu 20% yang tidak sesuai dengan SPO. Kemudian etika batuk 60% yang tidak menutup batuk menggunakan tisu. Lalu tidak menerapkan clean to dirty 23%, dan juga petugas kebersihan yang menggantungkan N95 di leher sebanyak 100%. Lalu untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana analisa data menggunakan fishbone yang dianalisa dari metode, material, main, dan juga measurement. Di sini ada beberapa hal yang memang belum sesuai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Yang selanjutnya akan kita ambil data-data tersebut untuk menjadi data diagnosa keperawatan. Lalu untuk selanjutnya adalah diagnosis keperawatan yang kami ambil, ada 3. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan keluarga mengenai pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Yang kedua, risiko penularan infeksi pada keluarga dan petugas kesehatan. Dan yang ketiga adalah kurangnya pemahaman kesehatan mengenai SPO, tindakan pencegahan infeksi di ruang isolasi. Nah, di sini juga kami telah melampirkan data-data, baik data subjektif maupun objektif yang telah dilampirkan pada laporan. Lalu, apa saja rencana keperawatan atau planning of action yang kami susun untuk mengatasi diagnosa yang ada di ruang rawat Malaika? Yang pertama adalah untuk diagnosa yang pertama, yaitu
Tujuannya, keluarga menyatakan pemahaman tentang penyakit COVID-19 dan mampu menjelaskan kembali tentang penyakit COVID-19. Hal ini strategi yang digunakan adalah melakukan koordinasi dengan pihak promosi kesehatan, kepala ruangan Malaika mengenai rencana pendidikan kesehatan tentang pencegahan COVID-19 di ruangan dan menggunakan masker N95. Lalu, memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan COVID-19 di ruangan dan memberikan media edukatif tentang pencegahan COVID-19 dengan medianya adalah leaflet. Lalu, nanti akan diukur dengan evaluasi tanya jawab. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat bagaimana rancangan keperawatan atau planning of action untuk diagnosa yang kedua, yaitu risiko penularan infeksi pada keluarga dan petugas kesehatan. Nah, strategi yang digunakan adalah melakukan diskusi dengan kepala ruangan dan perawat pelaksana mengenai perlengkapan sarana dan prasarana di ruangan yang dibutuhkan oleh keluarga dan petugas kesehatan seperti hand wash, hand rub, dan juga APD. Lalu pengawasan mengenai pemakaian dan pelepasan APD yang dilakukan oleh pasien, keluarga, petugas kesehatan maupun petugas kebersihan. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap keluarga dalam pemakaian masker, cuci tangan 6 langkah, etika batuk, dan menjaga jarak aman. Dilanjutkan dengan penyediaan discharge planning untuk pasien sehat dan pasien meninggal, SPO atau prosedur untuk kunjungan ruang isolasi Malaika, SPO pengelolaan alat makan di ruang isolasi, dan SPO pemeriksaan kesehatan pada petugas kesehatan secara berkala. Nah, kita menggunakan media diskusi dan juga poster. Dengan alat ukurnya adalah observasi hasil, pengawasan, dan juga discharge planning. Lalu, untuk diagnosa yang ketiga, yaitu kurangnya pemahaman kesehatan mengenai SPO tindakan pencegahan infeksi di ruang isolasi, kami menyusun planning of action dengan strategi pemasangan alur pajanan, melakukan diskusi dengan kepala ruangan dan juga perawat tentang kebijakan dan tindakan pencegahan infeksi di ruangan isolasi, penyediaan SPO bagi petugas gizi, SPO petugas kebersihan ruangan, dan pengosongan sampah benda tajam, juga SPO pemberian ASI dan nutrisi di ruangan, SPO pendidikan kesehatan bermain yang disampaikan keluarga. Kami menggunakan media poster dan juga alat ukurnya adalah terdapat media penunjang untuk dipahami tenaga kesehatan. Seperti itu. Lalu di sini kami membuat sebuah rancangan inovasi yang belum ada di Rumah Sakit Sukasehat Ruangan Malaika, yaitu terkait dengan rancangan SOP atau standar operasional prosedur perawatan jenazah pasien anak dengan COVID-19. Hal ini termasuk di dalamnya adalah SOP, discharge planning pulang meninggal, bagaimanakah tindakannya, bagaimana transportasi jenazah dan juga layanan kedukaannya, lalu bagaimana standar operasional prosedur perawatan jenazah pasien meninggal muslim, dan juga standar operasional prosedur perawatan jenazah pasien meninggal bagi non-muslim. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.